Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 NPM Genap akan mempresentasikan tentang persatuan dalam perbedaan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dini Aprilita dengan NPM 154, kemudian ada Jajuli Ma'ruf dengan NPM 124, selanjutnya ada Lailatul Hasanah NPM 136, kemudian ada Mar'atus Solehah NPM 084, selanjutnya ada saya sendiri Mutiara Indah NPM 034, kemudian ada Nuroza Arfua NPM 016, dan yang terakhir ada Syahdira Meisya NPM 114. Nah, untuk materi yang pertama, pendahuluan akan saya jelaskan sedikit. Indonesia merupakan negara yang memiliki latar budaya yang sangat beraneka ragam, baik dari suku, adat istiadat, dan lain-lainnya. Kemudian kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2013 untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang mulai diterapkan pada Juli 2013 telah menggunakan pembelajaran tematik integratif, di mana tematik ini materi yang disampaikan dibuat secara tema untuk seluruh mata pelajarannya. Tema yang dipilih atau yang akan diselesaikan itu memiliki jangka waktu 1 tahun untuk dapat diselesaikannya. Kemudian guru diberi kewenangan untuk memilih teknis pengajaran maupun durasi pembelajarannya dalam satu temanya sendiri. Kemudian metode tematik ini mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, sebuah tema juga mengintegrasikan berbagai konsep dasar yang berkaitan. Nah, model pembelajaran ini juga menyentuh secara terpadu dari dimensi emosi, fisik, dan akademik. Pembelajaran terpadu memiliki sifat yang memadu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda. Nah, peserta didik pada tingkat awal itu masih holistik atau berpikir secara menyeluruh. Dan untuk peserta didik pada tingkat atas itu sudah higher level of thinking atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua ada pembahasan. Nah, untuk pembahasan sendiri akan saya lanjutkan. Dalam menyusun sebuah RPP, peran guru itu sangat besar, terutama kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. Dan perencanaan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 menganut pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Perencanaan pembelajaran meliputi media sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran itu dibuat oleh guru dengan menyesuaikan peserta didiknya. Penilaian dalam pembelajaran juga seharusnya dilakukan secara objektif, baik penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Guru harus dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk peserta didik yang berkarakter. Kemudian model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik itu dilatih untuk bisa bekerja sama, berdiskusi, berinteraksi antar siswa, kemudian bereksplorasi, mengamati, menanya, mengomunikasikan dalam proses pembelajaran. Kooperatif ini sendiri biasanya dalam bentuk kelompok. Jadi peserta didik dibuat dalam kelompok dalam pembelajaran ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Lailatul Hasanah. Kepada Lailatul, saya persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran di sini, setelah siswa membaca teks
tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Jadi di sini siswa setelah membaca mengenai peristiwa penting proklamasi kemerdekaan, dia mampu membuat sebuah peta pikiran dalam pikirannya mengenai apa alasannya proklamasi kemerdekaan itu terjadi, lalu di mana proklamasi kemerdekaan itu terjadi, yaitu di Jakarta. Terus kapan proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan atau dibacakan, yaitu di Jakarta. Seperti itu. Jadi ketika seorang siswa mampu setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, dia akan membuat sebuah peta pertanyaan sendiri dalam pikirannya. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Jadi setelah siswa membaca tersebut, siswa akan melakukan sebuah diskusi mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Dan siswa mampu mengembangkan informasi yang mereka dapat dalam proses ia membaca tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan itu melalui peta pikirannya. Jadi setelah dia mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada di pikirannya dengan cara ia membaca teks yang setelah disediakan oleh guru, ia mampu menuliskan semua yang sudah ia ketahui dalam bentuk tulisan dengan detail. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu setelah siswa mengamati gambar situasi, siswa juga akan mampu menemukan sebuah contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan. Jadi contohnya, jika siswa sudah mengetahui bentuk persatuan yang sudah dijelaskan oleh guru, siswa akan mampu juga untuk menemukan setidaknya beberapa peristiwa sebagai contoh bentuk dari persatuan tersebut. Untuk tujuan yang keempat, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam tujuan ini, setelah siswa mampu menemukan setiap contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, dia akan diminta untuk menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan yang telah disampaikan oleh guru. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, implementasi pembelajaran tematik kelas 6 dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. Pada tahap perencanaan di sini, guru membuatkan sebuah rencana, ya, yang dalam bentuknya itu seperti rencana pembelajaran, yaitu RPP, dan yang berisi tentang metode, model, strategi, dan lain-lain yang akan guru gunakan sebagai cara untuk pada tahap selanjutnya. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini adalah sebuah tempat atau wadah untuk kita melakukan tahap perencanaan, yaitu sebagai proses pelaksanaannya. Tahap perencanaan seperti strategi, model, dan metode itu kita laksanakan pada tahap pelaksanaan. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Pada tahap ini guru mengevaluasi atau memberikan sebuah rangkuman atau akumulasi dari proses belajar siswa, kemampuan siswa sejauh mana dalam menangkap setiap pembelajaran yang telah diajarkan selama satu periode pendidikan. Untuk yang kedua yaitu kendala pada proses pembelajaran tematik di kelas 6 adalah keterbatasan pengetahuan guru mengenai model pembelajaran tematik dan pengembangan RPP. Jadi kemampuan guru dalam pengembangan RPP juga masih kurang dalam model ini, dan keterbatasannya guru dalam pengetahuannya untuk mengenai model tematik ini, guru juga kurang paham. Jadi
eh, keterbatasannya itu pengetahuannya dari guru. Karena pada model tematik ini guru dituntut harus mampu menyelesaikan satu tema pada 1 tahun sekolah. Jadi jika satu tema itu tidak berhasil diselesaikan oleh guru, maka model tematik ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laila yang telah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tadi. Sekian presentasi dari kelompok 7 NPM Genap. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.